Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eladi Faustas Muhammadiyanda dengan NIM belakang 45. Oke. Pada kesempatan hari kali ini, saya akan membahas salah satu kasus sengketa merek yang cukup menyita perhatian publik Indonesia, yaitu sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow. Kasus ini menarik untuk dibahas karena menunjukkan bahwa sebuah merek bukan hanya sekedar nama atau logo, melainkan aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dilindungi oleh hukum. Pertama, kita akan melihat kronologi kasusnya gimana. MS Glow merupakan merek produk perawatan kulit dan kecantikan yang didirikan oleh Sandy Purnamasari dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak tahun 2016. Sementara itu, PS Glow merupakan produk kecantikan milik pasangan Putra Siregar dan Septian Siregar yang mulai dikenal masyarakat pada tahun 2021. Perselisihan muncul karena kedua merek tersebut sama-sama menggunakan kata glow dan bergerak di bidang usaha yang serupa, yaitu produk kecantikan dan perawatan kulit. Kedua pihak kemudian saling mengajukan gugatan di pengadilan untuk membuktikan siapa yang memiliki hak atas merek dan apakah terdapat persamaan yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat. Pada tahun 2022, sengketa ini memasuki proses hukum di dua keadilan yang berbeda. Pengadilan Niaga Medan memenangkan gugatan yang diajukan oleh pihak MS Glow dan menyatakan bahwa MS Glow merupakan penggunaan dan pendaftaran yang lebih dahulu. Namun di Pengadilan Niaga Surabaya, PS Glow sempat memenangkan gugatan dan MS Glow diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 37,9 juta miliar setelah menghentikan pengedaran produknya. Putusan ini berbeda tersebut kemudian menimbulkan polemik dan mendorong upaya hukum melanjutkan dari dua sisi hukum objektif. Sengketa dalam perkara ini adalah hak atas merek dagang. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut undang-undang tersebut, merek adalah tanda yang digunakan untuk mengembangkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa milik pihak lain. Undang-undang juga mengatur bahwa pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki kesamaan pada produk dengan merek lain yang telah terdaftar terlebih dahulu. Sengketa ini menunjukkan kepentingan prinsip first to file, yaitu pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Dalam kasus ini, salah satu pokok perdebatan adalah apakah penggunaan nama yang mengandung unsur glow dapat menimbulkan persamaan pada pokoknya dan berpotensi membimbing ke konsumen. Dari perspektif bisnis, sengketa merek seperti ini memberikan dampak yang cukup besar. Pertama, reputasi perusahaan dapat terganggu karena pemberitaan mengenai konflik hukum dapat mengaruhi citra perusahaan di mata masyarakat. Kedua, kepercayaan konsumen dapat menurun. Sebagai konsumen mungkin menjadi bingung dalam membedakan kedua merek atau bahkan meragukan kualitas produk. Ketika sengketa hukum juga dapat mengganggu keberlangsungan usaha. Brand harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memproses hukum, pendampingan hukum dan strategi pemulihan citra perusahaan. Keempat, nilai merek atau brand value yang juga dapat berdampak. Padahal dalam industri kecantikan, merek merupakan salah satu aset paling penting karena menjadi identitas dan pembeda produk
di tengah persaingan pasar yang sangat ketat. Dari kasus ini ada beberapa pelajaran yang dapat diambil oleh para pelaku usaha. Pertama, setiap pelaku usaha harus segera mendaftarkan mereknya secara resmi akan memperoleh perlindungan hukum. Kedua, sebelum menggunakan nama atau logo tertentu, pelaku usaha perlu melakukan cross-check terlebih dahulu apakah bisnis data merek terdaftar agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ketiga, pelaku usaha harus memahami bahwa merek merupakan aset strategi perusahaan yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Keempat, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum memang penting, tapi upaya mencegah melalui pendaftaran dan mengelola merek yang baik jauh lebih efektif dan menguntungkan bagi keberlangsungan bisnis. Sebagai kesimpulan, sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow memberikan pelajaran bahwa pelindungan hak kekayaan intelektual menjadi peran yang sangat penting dalam hukum. Dalam dunia bisnis, sengketa merek tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi, kepercayaan konsumen, dan nilai ekonomi suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu memahami pentingnya melindungi merek sejak awal agar dapat menjalankan bisnis secara aman dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum mengakhiri ada beberapa referensi yang saya pakai dari pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Merek dan Indikasi Geografik. Dua, artikel kompas.com yang mengenai kronologi sengketa merek PS dan Glow. Yang ketiga, artikel liputan 6 mengenai fakta dan pengembangan sengketa merek MS Glow dan PS Glow. Oke, sekian, terima kasih.